Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih ada di tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan. Tapi kita lanjut ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan. Kali ini kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok itu dikelolanya berarti secara bersama-sama anak-anak, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Nah, berikut bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kemudian BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, supaya kalian lebih paham, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah BUMN. BUMN merupakan kependekan dari Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga sebagai perusahaan negara. BUMN merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk BUMN ada dua anak-anak, bisa perusahaan umum atau perum, bisa juga perseroan terbatas atau persero. Nah, selain BUMN ada lagi yang namanya BUMD anak-anak. BUMD ini adalah kependekan dari Badan Usaha Milik Daerah, merupakan badan usaha yang dikelola oleh daerah yang bertujuan membangun perekonomian daerah. Contoh BUMN ya anak-anak, ada Pertamina, Telkom Indonesia, BRI, Kereta Api, PLN, Perhutani, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh BUMD itu contohnya adalah Bank Jateng yang merupakan bank pembangunan daerah. Kalau di Jawa Tengah ada Bank Jateng, kalau di Jawa Timur ada Bank Jatim, kalau di Jawa Barat ada Bank Jabar, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah BUMS. Nah, anak-anak, berbeda dengan BUMN, kalau BUMS sendiri itu merupakan kependekan dari Badan Usaha Milik Swasta. Merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu orang atau beberapa orang yang bukan milik pemerintah. Nah, bentuk BUMN sendiri itu ada firma, perseroan terbatas atau PT, dan persekutuan komanditer atau CV. Kita bahas satu-satu. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang dan usaha dijalankan dengan satu nama. Kemudian perseroan terbatas atau PT adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik saham itu mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai dividen. Kemudian yang terakhir adalah persekutuan komanditer atau bisa disebut sebagai CV, adalah usaha yang hanya dijalankan oleh sebagian anggotanya saja, karena di sana terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Nah, contoh BUMS yang anak itu ada BCA, Unilever, Indofood. Kalau di Pati sendiri itu ada PT Garuda Food atau PT Dua Kelinci. Kemudian anak-anak ada lagi koperasi. Koperasi sendiri itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama, dan ini harus kalian garis bawahi berdasarkan asas kekeluargaan. Yang diingat-ingat ya anak-anak. Tujuannya sendiri menyejahterakan anggotanya. Kemudian Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bentuk koperasi yang pertama adalah koperasi konsumsi. Adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, misalnya gula, beras, atau minyak. Kemudian koperasi produksi merupakan koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil produksi anggotanya. Contohnya pembuatan tempe, kerajinan, dan penggilingan beras. Kemudian yang ketiga adalah koperasi jasa, merupakan koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa, seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perubahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, seperti koperasi pasar contohnya. Kemudian koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha, contohnya adalah KUD atau koperasi unit desa. Berikutnya anak-anak, keragaman sosial budaya dalam masyarakat.
Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas budaya dan latar belakang suku yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, zaman mungkin boleh berubah, tetapi kelestarian tradisi adat budaya harus tetap dijaga. Berikut adalah beberapa contoh tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah budaya rasulan, berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, merupakan peristiwa perayaan setelah panen. Maknanya sendiri adalah memupuk jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, dan keharmonisan masyarakat. Ini dia gambarnya anak-anak. Berikutnya yang kedua adalah Maraka Bola, berasal dari Sulawesi Selatan, merupakan peristiwa memindahkan rumah. Memiliki makna sebagai bentuk gotong royong yang dilakukan masyarakat Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ini gambarnya ya, memindahkan rumah. Kemudian yang ketiga adalah Gunungan, masih berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, merupakan peristiwa Grebek Syawal yang memiliki makna ungkapan syukur telah melalui bulan puasa. Ini dia gambarnya. Ini adalah gunungannya ya anak-anak. Berikutnya yang keempat adalah bakar gunung api, berasal dari Bengkulu, merupakan peristiwa menyambut Idul Fitri yang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ini anak-anak gambar dari bakar gunung api. Kemudian anak-anak masih ada lagi. Yang kelima adalah tradisi Seba, berasal dari Banten, merupakan peristiwa panen, memiliki makna sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil yang melimpah. Ini dia gambarnya. Ini adalah gambar dari suku Baduy anak-anak, karena ini ada tradisinya masyarakat suku Baduy. Berikutnya adalah Perang Topat, berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, peristiwa Perang Ketupat, memiliki makna sebagai kerukunan antar umat beragama di Lombok, utamanya agama Islam dan juga Hindu. Kemudian tari Suling Dewa, masih juga berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan peristiwa ritual memanggil hujan. Maknanya sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hujan segera turun. Ini dia tari Suling Dewa. Yaitu anak-anak adalah keragaman sosial budaya dalam masyarakat yang perlu kita lestarikan. Nah, anak-anak, berikutnya adalah materi SBDP tentang seni tari di Indonesia. Nah, ini dia anak-anak tabel dari tari daerah di Indonesia. Pada subtema sebelumnya kita sudah pelajari ya. Ada tari Sedati dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Piring, tari Payung dari Sumatera Barat, tari Kapur Siri dari Jambi, tari Topeng dan Yapong dari Jakarta, tari Jaipong dan tari Mak dari Jawa Barat, tari Serimpi, tari Gelambang Cakil, tari Gambyong dari Jawa Tengah, kemudian tari Legong, tari Kecak, tari Pendek dari Bali, kemudian ada tari Kipas, Takarena dari Sulawesi Selatan, tari Lengso, tari Cekalili dari Maluku, tari Selamat Datang, tari Musyo dari Papua, dan masih banyak lagi tarian yang perlu kalian pelajari. Nah, berikutnya anak-anak, setiap tarian Indonesia itu memiliki masing-masing ciri khasnya. Nah, salah satu hal yang paling penting pada sebuah pertunjukan seni tari itu adalah iringan. Iringan tari itu dapat berasal dari tubuh manusia, alat musik maupun benda yang dimainkan. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua buah tarian, namanya tari Bedaya dan tari Jarang Kepang. Tari ini sama-sama berasal dari daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Anak-anak, tari Jarang Kepang itu termasuk tari rakyat, dengan tari Bedaya termasuk tari klasik. Pola lantai tari Jarang Kepang itu adalah horizontal dan tidak memiliki makna, sedangkan pola lantai Bedaya itu memiliki nama, yaitu pola lantai rakit jalur. Rakit jalur atau berjajar itu menggambarkan jasmani manusia dari kepala hingga kaki. Nah, anak-anak, peran keluarga dalam keragaman sosial budaya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa mendukung keragaman sosial budaya. Berikut bentuk dukungan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Yang pertama adalah mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasilnya di depan masyarakat. Kemudian mengikuti festival tari daerah bersama keluarga, saling membantu mempersiapkan satu festival dengan budaya daerah. Kemudian yang keempat,
ikut mempromosikan kebudayaan daerah setempat. Kelima, menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat, serta bangga terhadap budaya daerah sendiri. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.